Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan tentang peningkatan pelayanan kesehatan melalui komputerisasi administrasi dan data rekam medis. Presentasi ini untuk tugas 1 mata kuliah analisa berorientasi objek di jurusan Informatika PJJ S1 Universitas Siber Asia. Nah, untuk kami dari kelompok 11 ada yang pertama Alfa Prima Galateo Kolbu dengan NIM 21040101032 dan kedua Antonius Sigit Priharsanto NIM 2104040170020. Yang ketiga Izzat Anaf NIM 2104040110134. Mungkin untuk ilustrasi proses bisnis bisa dibacakan oleh Mas Izzat. Silakan. Ya, terima kasih Mas Sigit atas waktu yang diberikan. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang ilustrasi proses bisnis di sebuah klinik ya. Sudah membuat flowchart, saya akan menjelaskan proses-proses dari bisnis di sebuah klinik dalam sebuah flowchart ya. Nah, jadi ketika pasien datang menuju klinik itu, nah yang pertama dilakukan oleh pasien itu dia harus mendatangi bagian pendaftaran administrasi. Nah, jadi tuh kalau misalkan si pasien ini pernah datang ke klinik tersebut atau dia pernah mendaftar, nah jadi si pasien ini bisa langsung masuk untuk antrian pemeriksaan. Tapi jika pasien ini baru pertama kali datang ke klinik tersebut, maka si pasien itu harus apa namanya mendaftarkan dirinya dulu tersebut nih karena kan dia belum punya kartu pasien. Nah, jadi setelah di bagian administrasi itu dia harus mendaftarkan dirinya untuk pembuatan kartu pasien. Nah, jadi untuk proses pembuatan kartu pasien itu sendiri yang dibutuhkan itu oleh bagian administrasi itu seperti data-data pasien, seperti KTP, terus KK. Nah, nanti setelah si pasien memberikan data tersebut ke bagian administrasi, pasien akan mendapatkan kartu pasien. Nah, jadi setelah si pasien yang tadi itu dia setelah apa yang mendaftarkan untuk membuat kartu, baru setelah itu dia bisa masuki antrian untuk pemeriksaan. Nah, jadi itu setelah mengantri untuk antrian pemeriksaan, nanti si pasien akan dipanggil untuk pemeriksaan oleh dokter. Nah, jadi setelah pemeriksaan dokter tersebut, si dokter tuh akan mendapatkan diagnosa penyakit yang ada di si pasien tersebut. Nah, setelah dokter mengetahui diagnosa penyakitnya itu, dokter akan memberi catatan resep atau catatan obat untuk si pasien yang tadi berobat. Nah, setelah itu flow-nya itu si pasien itu akan si dokternya juga akan serah terima nih ke bagian admin untuk menyerahkan obat kepada si pasien karena sebelumnya itu dokter tuh udah memberikan catatan resep. Nah, kita balik lagi ke flow yang catatan resep catatan resep obat untuk pasien itu nanti tuh di sini tuh bisa dikembangkan. Jadi setiap pasien yang berobat dan dia memiliki catatan resep untuk pasien, nanti si bagian administrasi ini akan mengembangkan lagi nih catatan diagnosa dan juga obat pasien jika suatu saat pasien tersebut datang lagi ke klinik untuk berobat. Nah, jadi kurang lebihnya itu seperti itu ya untuk flow dari administrasi di sebuah klinik. Mungkin untuk selanjutnya bisa saya serahkan lagi ke Mas Sigit ya. Ya, Mas Sigit, terima kasih atas waktunya. Baik, Mas Izzat. Kemudian untuk analisa permasalahan user requirement dan requirement gathering akan disampaikan oleh Mas Alfa. Silakan. Ya, baik. Terima kasih kepada Mas Izzat sebelumnya yang telah mempresentasikan mengenai flowchart ya.
bisnis untuk rekam medis. Nah, di sini kita masuk pada permasalahan eh, sistem administrasi rekam medis yang kita miliki. Sistem administrasi dan data rekam medik yang bersifat manual menyebabkan proses pendaftaran pasien menjadi tidak efisien, memakan waktu yang cukup lama, dan berpotensi terjadi kesalahan data. Data rekam medik pasien yang disimpan secara manual juga memungkinkan kesalahan dalam pengarsipan data, data yang tertukar, dan kehilangan data sehingga sulit untuk mengakses data pasien dengan cepat dan efisien. Keterbatasan akses ke data rekam medik yang disimpan secara manual menyebabkan kesulitan dalam melakukan analisis data untuk observasi penyakit, progres kesembuhan pasien maupun untuk tujuan penelitian ilmiah. Untuk user requirement-nya sendiri, sistem administrasi dan data rekam medik yang terkomputerisasi harus memiliki fitur pendaftaran pasien yang efisien dan cepat. Sistem harus mampu mengakses dan menyimpan data rekam medik pasien secara terpusat untuk memudahkan pengolahan data pasien secara efisien. Sistem harus memungkinkan pengolahan data pasien yang mudah dan akurat, sehingga data rekam medik pasien dapat dengan mudah diakses dan digunakan oleh dokter maupun pihak medis lainnya. Sistem harus memungkinkan adanya analisis data rekam medik pasien, baik untuk tujuan kesehatan maupun penelitian. Untuk requirement gathering-nya sendiri, fitur pendaftaran pasien yang efisien dan cepat dapat diimplementasikan dengan menyediakan formulir pendaftaran pasien secara online dan penggunaan kartu identitas nasional sebagai pengganti kartu pasien. Data rekam medik pasien dapat disimpan secara terpusat dengan menggunakan database yang terhubung ke seluruh bagian klinik. Sistem dapat memungkinkan pengolahan data pasien yang mudah dan akurat dengan menyediakan sistem identifikasi pasien dengan nomor rekam medik yang unik serta menyimpan data pasien secara terstruktur dalam database. Sistem analisis data rekam medik pasien dapat diimplementasikan dengan menyediakan alat analisis data seperti laporan kesehatan dan statik kesehatan pasien untuk penggunaan dokter maupun pihak medis lainnya. Dengan mengumpulkan user requirement dan melakukan requirement gathering, Klinik X dapat merancang sistem administrasi dan data rekam medik yang terkomputerisasi sesuai dengan kebutuhan pengguna dan dapat membantu mempercepat serta mempermudah proses pelayanan kesehatan di klinik tersebut. Selanjutnya mungkin bisa saya serahkan kepada Mas Sigit ya untuk US case dan perencanaan sistem. Eh, Baik, untuk use case dan perencanaan sistemnya, di sini kita ada tiga aktor, yaitu pasien, admin, dan dokter. Jadi untuk eh, deskripsinya sendiri, mungkin dari use case yang pertama itu ada pendaftaran. Itu eh, pasien bisa mendaftar ulang apabila sudah eh, mempunyai kartu pasien. Jadi nanti pasien yang telah memiliki kartu pasien hanya perlu mendaftar ulang dengan menyerahkan kartu pasiennya ke bagian administrasi. Di proses ini bertujuan untuk cross-check kesesuaian data pasien. Kemudian dari bagian administrasi akan memperbarui data pasien yang bersangkutan dengan informasi terbaru jika ada perubahan seperti alamat, nomor telepon, dan atau informasi medis lainnya. Untuk pasien yang mendaftar baru itu apabila belum memiliki kartu pasien. Jadi nanti harus mendaftar eh, terlebih dahulu ke bagian administrasi untuk mendapatkan kartu pasien. Jadi pasien akan diminta oleh bagian administrasi untuk mengisi formulir pendaftaran yang mencakup informasi pribadi seperti nama, alamat, tanggal lahir, nomor telepon, dan
riwayat medis jika ada. Setelah itu, bagian administrasi akan menginput data pasien baru ke dalam sistem dan memberikan kartu pasien kepada pasien baru tersebut. Kemudian ada proses tunggu sebelum pemeriksaan ini. Setelah mendaftar ulang dan mendapatkan kartu pasien, ini pasien akan diminta untuk menunggu. Jadi mencakup proses di mana pasien menunggu giliran untuk diperiksa oleh dokter. Pasien akan menggunakan waktu tunggu untuk misalnya untuk membaca majalah, menonton televisi, atau melakukan aktivitas lainnya di ruang tunggu. Dan untuk pemeriksaan sendiri, setelah dipersilakan oleh bagian administrasi, pasien masuk ke ruang pemeriksaan untuk bertemu dengan dokter. Di dalam ruang pemeriksaan, nanti dokter akan memeriksa pasien, melakukan tes yang diperlukan, dan mengumpulkan informasi medis tentang pasien. Di situ dokter juga dapat memberikan pertanyaan kepada pasien untuk memahami kondisi kesehatan dengan lebih baik. Kemudian untuk diagnosa, setelah melakukan pemeriksaan, dokter akan menganalisa data medis dan keluhan terbaru dari pasien untuk membuat diagnosa penyakit berdasarkan gejala dan pemeriksaan atau temuan dalam pemeriksaan. Dan jika di sini ada resep, use case resep ini, jika dokter meresepkan obat-obatan untuk pasien, dokter akan mencatat resep tersebut dalam catatan medis pasien. Catatan resep akan berisi informasi tentang obat-obatan yang diresepkan, itu mencakup aturan konsumsi dan instruksi lainnya. Jadi catatan resep ini akan digunakan oleh apoteker untuk menyediakan obat-obatan yang dibutuhkan oleh pasien. Kemudian yang terakhir dari use case ini, setelah dokter membuat diagnosa penyakit dan menuliskan catatan resep, bagian administrasi akan menyimpan data medis pasien ke dalam sistem. Data medis ini mencakup diagnosa penyakit, catatan resep, riwayat pemeriksaan sebelumnya, dan informasi medis lainnya yang relevan. Data medis pasien akan digunakan untuk pemeriksaan lebih lanjut, tindak lanjut pengobatan, dan referensi jika pasien yang sama kembali berobat ke klinik tersebut. Selanjutnya untuk diagram activity bisa kembali disampaikan oleh Mas Izat. Oh ya, terima kasih Mas Sigit. Nah, jadi di sini kita memasuki diagram activity ya. Nah, di sini tuh mungkin nggak terlalu jauh berbeda sama flow yang tadi saya sampaikan di bagian kedua ya. Nah, jadi tuh di sini tuh sudah ada flow-nya dari sebelah kiri kita bisa lihat. Di sini pasien mulai memasuki klinik ya, sebuah klinik. Nah, terus si pasien akan bertemu dengan bagian administrasi pendaftaran. Nah, di sini tuh setelah memasuki bagian administrasi pendaftaran, nanti akan dilihat dulu nih si pasien tuh dia sudah pernah mendaftar atau belum. Jika emang sudah pernah mendaftar, dia bisa melakukan registrasi untuk pengecekan data. Nah, tapi jika si pasien yang tadi belum, flow-nya masih tetap sama, sama dengan bagian yang tadi kedua saya jelaskan. Jadi si pasien akan mendaftar baru, setelah itu akan diminta identitasnya, dan juga setelah itu pasien akan mendapatkan kartu pasien baru, lalu pasien akan bisa apa namanya langsung menunggu di ruang pemeriksaan eh, dokter ya karena sudah melakukan registrasi. Nah, setelah itu ada flow lagi di sana eh, pasien akan menunggu. Nah, setelah menunggu itu dia akan mendapatkan panggilan biasanya oleh bagian administrasi untuk pemeriksaan dokter. Setelah melakukan pemeriksaan dokter, nah, dokter itu akan membuat ini nih apa namanya pembuatan catatan medis. Setelah itu di sini tuh ada dua flow nih di pembuatan catatan medis tersebut nih. Nah, yang flow pertamanya itu dia akan selesai setelah
memberikan resep atau setelah pemeriksaan, setelah selesai semuanya, dan si pasien sudah melakukan pembayaran administrasi atas berobatnya dan mendapatkan obat. Nah, nanti si apa namanya catatan medis ini dia akan diolah lagi ke penyimpanan penyimpanan catatan medis. Nah, jadi di penyimpanan catatan medis ini tuh datanya akan diolah lagi oleh bagian administrasi tadi. Nah, jadi tuh dari sini tuh bisa dikembangkan. Jadi apa aja yang perlu dikembangkan lagi dari si pasien tersebut atau mungkin ada penemuan-penemuan baru gitu. Nah, nanti itu akan dikembangkan lagi dari hasil medis tadi oleh si bagian administrasi untuk keperluan si pasien yang tadi atau pasien lainnya. Nah, jadi mungkin flow-nya masih tetap sama dan mungkin seperti itu penjelasan dari diagram activity ya yang saya sampaikan. Nah, untuk selanjutnya saya serahkan kembali ke Mas Sigit. Ya, terima kasih Mas Sigit. Ya, terima kasih Mas Izan dengan Alfa untuk pemaparannya. Jadi demikian yang kami sampaikan untuk analisa kebutuhan sistem sampai dengan diagram activity eh, apa sistem di klinik, untuk sistem rekam medik di klinik. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.